Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Pak Zulfi dari channel Rumah Fisika Pak Zulfi. Kembali kita melakukan pembahasan soal-soal setingkat USK, USP, USN bidang fisika SMA, dinamika partikel soal 3B. Soal 3B ini adalah versi yang sedikit berbeda dengan soal 3A sebelumnya, yang memberikan variasi yang menarik pada gaya dan percepatan sistem yang berbeda dari soal nomor 3A. Baik, kita bacakan soalnya. Sebuah prisma bermassa M besar yang terletak di lantai mendatar dengan balok bermassa M di atas permukaan miringnya, mula-mula ditahan diam. Sudut kemiringan prisma adalah θ. Diketahui bahwa semua permukaan licin sempurna. Balok M terhubung ke dinding melalui tali dan katrol yang massanya dapat diabaikan. Tentukan besar percepatan prisma M besar relatif terhadap tanah ketika sistem dilepaskan. Jadi, ini gambaran soalnya. Prisma bermassa M besar terletak di lantai yang mendatar. Nah, pada permukaan bidang miring prisma terletak balok M yang terhubung dengan dinding melalui tali dan katrol. Tali dan katrol diabaikan massanya. Kemudian sistem dilepaskan sehingga balok M kecil turun sepanjang permukaan prisma dan prisma bergerak ke kiri secara mendatar. Buku OSN Fisika SMA Dinamika Benda Tegar ditulis oleh Dr. Zulfi Abdullah. Buku Konsep Dasar Dinamika Benda Tegar membahas secara luas dan detail konsep-konsep fisika yang menjadi dasar dalam memahami dinamika benda-benda tegar. Bahasan pokok buku ini terkait dengan dua kemungkinan gerak pada benda tegar, yaitu gerak selip dan gerak gelinding pada benda tegar. Bahasan akhir buku ini adalah tentang gerak gelinding pada benda tegar, yang diawali dengan pembahasan tentang kemungkinan arah gerak rotasi dan arah gaya gesek statis pada benda tegar, baik benda tegar yang menggelinding di atas lantai yang diam, maupun benda tegar yang menggelinding di atas atau di bawah benda tegar lain. Pokok bahasan terakhir ini dituntaskan dengan analisis berbagai kasus umum dinamika benda tegar. Baca sekarang. Oke, mari kita ikuti pembahasannya. Ini kita bayangkan sistem kita di kondisi awal sebelum bergerak. Kemudian ketika sistem dilepaskan, maka balok M turun, konsekuensinya prisma kita akan bergerak ke kiri. Nah, perhatikan bagian segmen tali ini. Ketika di posisi awal tali kita panjangnya segini, kemudian pada saat delta tertentu tali kita yang tinggal hanya segini. Ini adalah segmen yang hilang ketika prisma kita bergerak ke kiri. Nah, segmen ini kita sebagai segmen 1, yaitu segmen tali yang hilang ketika prisma bergerak ke kiri selama waktu delta t tertentu. Kemana hilangnya segmen ini? Ternyata segmen ini tidak hilang, tapi pindah ke posisi 2 ini yang sejajar dengan bidang miring. Jadi segmen tali ini pindah ke sini. Jadi konsekuensinya, pengurangan segmen tali 1 ini sama dengan penambahan segmen tali 2 ini. Nah, itu berarti pergeseran prisma dari sini ke sini sama dengan pergeseran balok sepanjang bidang miring prisma dari sini ke sini. Dari sini posisi awal, di sini ke posisi akhir di sini. Nah, pergeseran prisma itu sebanding dengan percepatan prismanya, yaitu AM besar
Hal ini berarti juga pergeseran balok sepanjang bidang miring prisma yang sebanding dengan percepatan balok relatif terhadap prisma, itu IM M besar, akan sama dengan percepatan prisma, itu AM besar. Atau kita tegaskan lagi bahwa percepatan balok relatif terhadap prisma sama dengan percepatan prismanya. Jadi ada 3 jenis percepatan yang bisa kita definisikan pada sistem, yaitu AM besar yang merupakan percepatan prisma M relatif terhadap tanah, kemudian AM besar yang merupakan percepatan M relatif terhadap M besar, yaitu percepatan balok relatif terhadap prisma, dan AM ini yang merupakan percepatan balok M relatif terhadap tanah. Dan kita sudah memiliki hubungan bahwa AMM sama dengan AM besar. AMM sama dengan AM besar. Sekarang kita tinjau gaya pada masing-masing benda. Perhatikan, pada prisma ada gaya berat mg, ada gaya normal dari lantai N0, ada gaya normal dari balok N, dan ada gaya tegangan tali, yang satu horizontal, yang satu sepanjang bidang miring, yang besarnya sama-sama T. Sementara pada balok ada gaya berat mg, dan ada gaya normal N dari prisma ke balok sebagai reaksi dari gaya normal balok ke prisma. Kemudian ada gaya tegangan tali T. Jadi T adalah gaya tegangan tali, M besar G adalah gaya berat prisma M besar, Mg adalah gaya berat balok M, N0 adalah gaya normal dari lantai pada prisma M besar, dan N adalah gaya normal aksi-reaksi prisma M besar dengan balok M. Kemudian, karena prisma bergerak sepanjang bidang datar, maka koordinat acuan yang kita ambil adalah koordinat acuan datar seperti ini, yaitu X pada bidang datar dan Y vertikal. Sekarang kita lihat gaya-gaya pada prisma yang kita uraikan berdasarkan komponen-komponen yang sesuai dengan acuan yang kita pilih, dengan sudut gaya itu terhadap acuan adalah ini untuk N dan ini untuk T, sesuai dengan sudut-sudut yang kita peroleh dari geometri prisma dan lantai. Maka ini adalah Tx, dan ini adalah Ty, ini Nx, dan ini adalah Ny, yang masing-masing komponen gaya T maupun N terhadap acuan yang kita pilih. Dengan Nx sama dengan N sin theta, Ny sama dengan N cos theta, karena Ny dekat dengan sudut, Nx di depan sudut, yaitu ini atau ini. Tx adalah T cos theta, karena dekat sudut, dan Ty adalah T sin theta. Nah, T di sini, atau di sini, depan sudut. Nah, keempat gaya ini kita nyatakan dalam bentuk 4 persamaan, sama 1, 2, 3, dan 4. Kemudian, resultan gaya yang bekerja pada prisma adalah sigma Fx sama dengan M besar dikali AM besar. Maka sigma Fx-nya adalah T dikurang Tx ditambah Nx. Kita memilih arah ke kiri positif sesuai dengan arah gerak dari prismanya. Nah, itu berarti dengan Tx adalah T cos theta dan Nx adalah N sin theta, maka persamaan ini menjadi T dikurang T cos theta ditambah N sin theta sama dengan M besar AM besar. Atau kita susun ulang dalam bentuk T cos theta dikurang N sin theta sama dengan T dikurang M AM besar. Ini kita nyatakan sebagai persamaan 5. Sekarang kita perhatikan penguraian percepatan pada balok. Kita mengetahui bahwa balok kita memiliki percepatan relatif terhadap prisma sebesar AM besar dengan sudutnya ini theta sesuai dengan sudut kemiringan prisma. Maka AMM ini
kita uraikan menjadi AMMX dan AMMY sesuai dengan sumber koordinat yang sama dengan sumber koordinat pada prisma. Nah, di samping itu, karena prisma bergerak ke kiri dengan percepatan AM besar, dengan AM besar itu sama dengan AMM, ini, AMM sama dengan AM besar, maka seperti yang telah kita bahas sebelumnya, pada soal 3A, dalam arah X akan ada resultan percepatan yang akan menjadi percepatan balok terhadap tanah, yaitu AMMX dikurang AM besar. Hasilnya adalah AMX, yaitu komponen percepatan balok relatif terhadap tanah dalam arah X, yang merupakan resultan dari AMMX dengan AM ini. Jadi, dapat kita simpulkan percepatan balon M dengan percepatan AMM yang merupakan percepatan balok M relatif terhadap prisma M besar yang arahnya ke kanan bawah membentuk sudut theta terhadap sumber koordinat. Kemudian percepatan AM besar yang arahnya ke kiri yang merupakan percepatan prisma M relatif terhadap tanah. Kedua percepatan ini memberikan percepatan balok M relatif terhadap tanah. Nah, percepatan balok M inilah yang persis sama dengan gambaran kita sebelumnya yang kita deskripsikan terkait dengan gerak prisma. Jadi, AMM sama dengan AM besar, kemudian AMMY sama dengan AMM sin theta atau AM besar sin theta. Ini sama 6, yaitu komponen AMM dalam arah sumbu Y, yaitu yang ini. Berikutnya AMMX, yaitu AMM cos theta sama dengan AM besar cos theta, sama 7. Yang ini komponen AMM dalam arah sumbu X. Nah, komponen percepatan balok M terhadap tanah dalam arah sumbu Y, yaitu yang ini, tepat sama dengan komponen percepatan balok terhadap prisma dalam arah sumbu Y, karena prisma tidak bergerak dalam arah sumbu Y. Itu berarti AMY kita sama dengan AM besar sin theta. Kita mengambil sumbu positif arah ke bawah. Di sisi lain, komponen percepatan balok M relatif terhadap tanah dalam arah sumbu X adalah AMMX dikurang AM. Kalau kita memilih arah ke kanan positif. Hanya karena AMMX ini adalah AM besar cos theta yang tentu lebih kecil dibanding AM, maka ini akan bernilai negatif. Nah, agar bernilai positif, penjumlahan ini kita balik, sehingga kita memilih AMX kita, yaitu AMX sama dengan AM besar dikurang AMMX. Yang berarti kita memilih arah kiri positif. Artinya AMX sama dengan AM besar dikurang AM besar cos theta. Ini persamaan 9. Sekarang kita tinjau gaya-gaya pada balok M. Sebagaimana kita ketahui, balok M mendapat gaya MG, gaya berat dari balok, kemudian N, gaya normal dari bidang miring prisma, dan T, gaya tekanan tali. Ketiga gaya ini tentu kita uraikan juga dalam koordinat X dan Y, yaitu koordinat yang sama dengan koordinat acuan prisma. Nah, kita perhatikan bahwa sudut kemiringan prisma adalah ini, maka untuk N ini sudutnya adalah di sini, yang sama dengan ini. Nah, dengan demikian,
Kita dapatkan persis seperti pada prisma, nx-nya adalah n sin theta bersamaan 1, ny-nya adalah n cos theta bersamaan 2, tx-nya adalah t cos theta bersamaan 3, dan ty-nya adalah t sin theta bersamaan 4. Jadi in nx itu n sin theta, ini ny, n cos theta karena sudutnya di sini, ny dekat dengan sudut, sementara nx di depan sudut. Begitu juga tx kita dekat sudut dan ty di depan sudut, sehingga hasilnya seperti ini. Sekarang kita hitung resultan gaya pada M dalam arah sumbu Y. Dalam arah sumbu Y, dengan mengambil arah ke bawah positif, maka gaya-gayanya adalah MG, kemudian TY, dan NY. Atau itu berarti MG dikurang NY dikurang TY sama dengan M AMY. Nah, substitusikan persamaan 2, 4, dan 8 ke 10. Persamaan 2 kita adalah NY sama dengan N cos theta, persamaan 4 TY sama dengan T sin theta, dan persamaan 8 AMY sama dengan AM besar sin theta. Kita sub ke sini, hasilnya MG dikurang N cos theta dikurang T sin theta sama dengan M AM besar sin theta. Atau kita susun sedemikian rupa sehingga yang di sini adalah T sin theta tambah N cos theta sama dengan MG dikurang M AM besar sin theta bersamaan 11. Sekarang kita hitung resultan gaya pada M dalam arah sumbu X. Dalam arah sumbu X, gaya-gaya kita adalah TX dan NX. Dengan memilih arah ke kiri positif, maka resultan gayanya menjadi TX dikurang NX sama dengan M AMX sama 12. Nah, substitusikan persamaan 1, 3, dan 9 ke persamaan 12. Itu 1 itu NX-nya adalah N sin theta persamaan 1, TX adalah T cos theta persamaan 3, dan AMX sama dengan AM besar dikurang AM besar cos theta persamaan 9. Maka kita dapatkan T cos theta dikurang N sin theta sama dengan M AM besar dikurang M AM besar cos theta. Ini persamaan 13. Selanjutnya, substitusikan persamaan 5 ke persamaan 13. Persamaan 5 kita ini, T cos theta dikurang N sin theta sama dengan T dikurang M besar AM besar, persamaan 13, T cos theta dikurang N sin theta sama dengan M AM besar dikurang M AM besar cos theta. Karena ini sama, itu berarti ini sama dengan ini. Maka T dikurang M besar AM besar sama dengan M AM besar dikurang M AM besar cos theta. Atau T sama dengan M besar AM besar tambah M AM besar dikurang M AM besar cos theta. Ini persamaan 14. Sekarang persamaan 11 dikali dengan sin theta. Persamaan 11 adalah ini, yaitu T sin theta tambah N cos theta sama dengan MG dikurang M AM besar sin theta. Sekarang semuanya kita kali dengan sin theta. Hasilnya T sin kuadrat theta tambah N cos theta sin theta sama dengan MG sin theta dikurang M AM besar sin kuadrat theta. Ini persamaan 15. Selanjutnya kalikan persamaan 13 dengan cos theta. Persamaan 13 ini kita kali dengan cos theta, kita dapatkan T cos kuadrat theta dikurang N cos theta sin theta sama dengan M AM besar cos theta dikurang M AM besar cos kuadrat theta. Ini persamaan 16. Sekarang kedua persamaan 15 dan 16 ini kita jumlahkan. Hasilnya adalah seperti ini. Ini 15, 16 kita jumlahkan. Hasilnya ini sama dengan 0, ini sama dengan T saja. Karena sin kuadrat theta tambah cos kuadrat theta sama dengan 1. Ini berarti MG sin theta tambah M AM besar cos theta
dikurang MAM besar, karena sama dengan tadi, ini merupakan penjumlahan sin kuadrat theta dengan cos kuadrat theta yang sama dengan 1. Jadi penjumlahan ini menghasilkan min MAM besar sama 17. Sekarang substitusikan persamaan 14 ke persamaan 17. Jadi T-nya ini, kita ganti yang ini dengan persamaan 14 ini. Hasilnya, M besar AM besar ditambah MAM besar dikurang MAM besar cos theta sama dengan MG sin theta tambah MAM besar cos theta dikurang MAM besar. Kita susun. Semua M besar kita pindahkan ke kiri. Hasilnya, ini dengan ini dapatnya menjadi 2 MAM besar. Sementara ini dengan ini, hasilnya adalah min 2 MAM besar cos theta. Ini berarti tinggal MG sin theta. Nah, ini AM besarnya kita keluarkan. Hasilnya M besar tambah 2M kali 1 dikurang cos theta kali AM besar sama dengan MG sin theta. Nah, dengan membagi persamaan ini dengan M, maka kita dapatkan persamaan akhirnya 2AM besar sama dengan G sin theta per M besar per M ditambah 2 dikali 1 dikurang cos theta. Inilah percepatan prisma untuk soal dinamika partikel soal nomor 3B. Demikian pembahasan kita. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.